Di sini saya ada mempelajari tentang web exploitation yang nilainya 400 poin di JavaScript KDE. Oke. Langsung saja kita buka terminal kita. Saya coba zoom terminalnya. Dan seperti biasa kita coba jalankan intro. Mana intro saya? Colorama tidak ada. Oke. Oke. Anda bisa mengikuti saya dengan di YouTube dengan channel Hengki Lodwig. Jangan lupa nge-like video-video saya dan subscribe di channel saya. Oke, langsung kita move to directory kita. Kategori web exploit ya. Ini kategorinya web exploitation dan kita buat satu folder di sini Java Script Kiddies. Dan apa yang kita dapatkan di JavaScript Kiddies? Mari kita buka misinya. JavaScript Kiddies, the image link appears broken. Oke, sepertinya ada gambar yang error. Bisa dibuka di sini. Oke, mari kita coba buka websitenya. Apakah hintnya tadi? Mari kita coba lihat hintnya. This is only a JavaScript problem. Oke, ini cuma JavaScript dia bilang. Dan kita coba input sesuatu di sini dan kita submit. Nah, ini dia. Jadi ada tadi ada ini ya. Sekilas gambar gini ya. Nah, tapi dia broken nih. Mari kita coba inspect atau langsung view page source juga bisa. Simple, cukup simple sih. Jadi untuk kita ngedownloadnya itu mungkin kita bisa ambil ininya. Dan saya coba widget si index.html nya di sini. Dan kita coba ls, kita sudah punya index.html di sini ya. Saya coba buka pakai Visual Studio Code. Dan apa itu? Harusnya sih sama indeksnya itu dengan yang di sana gitu. Nah, ini dia indeksnya. Kita coba baca ya. Saya coba besarin supaya bisa terlihat juga. Oke, nah di sini ada tag HTML biasa dengan tag head dan ada jQuery, menginput jQuery juga. Jadi ada jQuery yang diinput di situ. Dan ada variabel bytes berbentuk array, di mana bytes ini diambil dari bytes get. Berarti ada bytes yang tersimpan di dalam file di server bytes assemble.png. Nah, ini ada assemble.png yang mana formnya ini ketika diklik on submit dia akan memanggil assemble.png dengan ngelempar user in. Ini user in itu ID di sini. Oh, dia jadi akan menjalankan assemble.png ini, dimana ini adalah inputan kita. Oke. Panjang len adalah 16 dan key-nya itu adalah 0. Loh, kok dia dikasih tahunya key-nya 00? Mari kita coba key-nya apakah jalan. Bukan di sini. Coba kita masukkan key-nya ini. Kita submit, sama ya, broken ya. Var shifter. Oh, dia ada shifter ini. In length sama dengan len, jadi dia ada pengecekan. Jadi kalau panjang karakter kita adalah 16, baru dia men-set key-nya itu adalah yang kita masukin.
var result sama dengan array, kemudian for i 0, i kecil dari len, i kecil dari 16, berarti ada perulangan sampai 16. Di sini sih kita bisa bikin 16 di sini. Oke. Terus shifter key dot char code add yang ki dikurang 48. Key char code. Nah, di sini char code ini adalah untuk mendapatkan karakter yang keberapa gitu kalau nggak salah ya. Mari kita coba pastikan di ini sentence keyboard, sentence char code index angka 4 itu harusnya dapat huruf key. Nah, ini dia huruf key ya. Jadi equals to sentence ini char indexnya, ini char index adalah index tapi char code itu jadi 13 gitu ya. Oh ya. Sentences char code at 13 char at index char code at 113 kodenya itu. Char code itu berarti ngambil ASCII codingnya ya. Reference char code is method return integer between. Nah, dia mengembalikan itu 0 sampai oke. Nah, jadi kalau char code-nya kita bikin di sini misalnya 1, dia 49 nih. 2 itu 50. Oke. Char code ini berarti return ASCII code. Oke, di sini mungkin kita bisa tambahkan untuk komennya aja itu bisa menggunakan ini di JavaScript. Kita bisa bikin key char code ini mengembalikan nilai ASCII dari karakter itu hurufnya ya, atau huruf kurung huruf pada indeks yang KI dikurangin 48. Oke, jadi kalau dia kita masukin angka 1 tadi 49, wow, dia berarti dari startnya dari 0 nih. Kalau 0 itu kan 48 tuh, 0 itu 48, ini 48. Jadi kalau kita masukin 0, dia pastinya asal shifternya itu 0. Jadi kalau kita masukin 1, shifternya itu harusnya dikurangi 48 1. Oke. Nah, di sini ada perulangan lagi byte slang. Byte slangnya ini berapa sih kita belum tahu karena ini ngambil dari bytes. Kalau bisa kita lihat ini ada di sini sih. Bytesnya itu harusnya dia nge-return di sini. Nah, ini bytesnya. Oke, ini bytes. Jumlahnya ini berapa banyak kita nggak tahu, jadi ini nanti dihitung sama dia. Dibagi 16, jadi ini akan dipecah per 16. Dia mengulangi J, resultnya J dikali len dikali dengan 16 ditambah 1. Jadi kalau dia 0 tambah 1 sama dengan bytes. Ini semacam indeks ya, result yang karena ini resultnya array, jadi array yang ke ini saya coba komen untuk di cut. Ini saya coba bikin namanya index result sama dengan ini, sama saja. Ini kita bisa bikin var. Jadi di sini index result adalah bytes yang ke ini array juga nih, karena bytes itu kalau nggak salah dia tadi array dari bytes ini kan. Bytes yang ke, coba ini kita x var index byte sama dengan ini. Nah, jadi di sini kita bikin index byte. Resultnya adalah dokumen.area. Oh, dia nge-create
elemen, dia ngambil elemen ini dan set data.png base 64 dari byte array. Oke, di sini mungkin kita bisa bikin print result atau kita coba debug di sini. Saya coba running Pythonnya saya di sini di codingan ini. Oke, di port ini ya 8000 ini bentrok nggak ya? Karena saya ada website juga di dalam. Nah, jadi kita harusnya dari sini saya bisa buka file yang sama. Nah, di sini. Jadi ketika saya masukin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dan kita coba submit. Loh kok jadinya nge-download sih? Submit. Loh. Harusnya kan saya mau ini, mau ngeprint. Kenapa di sini dia nggak bisa debug ya? Coba kita run debuggernya, run and debug. Saya mau menggunakan aplikasi Chrome. Nah, ini dia. Kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kita coba submit dan kita coba lihat hasilnya si result itu bagaimana. Nah, di sini sih ada resultnya ya. Result itu 0. Harusnya sih udah ada dong resultnya. Index result undefined. Coba kita run. Dia cancel dong. Loh, kenapa dia nggak mau? Dollar is not defined. Di sini ada satu ini ya, kesalahan saya itu mungkin di byte di sini. Jadi bytesnya ini jQuery-nya kita tidak ada dan bytesnya ini nggak ada. Jadi untuk bisa kita debug secara lokal sih mungkin kita bisa pakai ini, ditutup dan ininya kita copy tadi si bytes ini. Ini bytesnya itu, jadi kita coba saya bikinin satu file di sini, terus saya coba pastekan yang dari sana dan terus saya yang spasi saya ganti dengan koma. Nah, jadi dia supaya jadi array ya. Supaya jadi array ini kita copy dengan X saja dan kita pastikan di sini. Oke, kita save dan kita coba running kembali. Nah, kali ini kita coba melihat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kita coba submit dan kita coba lihat ini ada indeks byte-nya 719 dan indeksnya di 719. Resultnya itu ada ini ya. Oh, dia ada yang ke 0 itu 87. Oke. Sampai yang ke saya mau lihat dia berapa sih jumlah bytesnya. Kita bisa pakai bytes dot length 720 bytes dot length dibagi 16. Sini ada 45 ya. Jadi ada 45 di sini. Itu untuk yang ini
jadi ada 45 kecil selama dia dari 45, jadi ini perulangan kecil dari 45 dia akan melakukan shift. Nah, saya mau coba nge-break point di sini supaya saya tahu indeksnya itu berapa penaikannya per ininya. Oke, kita coba run ulang. Nggak mau ini, terus saya coba run ulang. Oke, indeks BET-nya 0. Saya coba breakpoint di sini, jadi ketika kita coba untuk next kita dapat indeks BET-nya 0. Oke, terus kalau kita maju lagi coba breakpoint di sini, ini kita lepas. Oh, 16, I-nya 0. Ini saya coba remove. J-nya 2. Indeksnya jadi 16. Terus 32. 48. 64 ke 80 naiknya 16 per 16, berarti naiknya per 16 ya. J dan ditambah saat I-nya itu 0. J 1, misalnya J1 1 dikali 16 ditambah I yang ke 0. Oke, berarti dia nanti kalau ketika dia ini I-nya 1, saya coba lepas. Nah, I-nya 1, indeksnya ini jadinya nanti indeks BET-nya 704. Nanti dia akan balik lagi ke harusnya ke berapa ya? Kita coba breakpoint lagi. 0. J1 indeksnya 1. Oh, tadi dari 0 sekarang 1. Lari lagi ke 17. Tadi 32 sekarang 33. Jadi dia ini memecahkan byte yang di atas itu, byte-nya ini, array byte-nya ini per susunan gitu. Oke. Saya sih sudah dapat, cuman kenapa gambarnya nggak dapat? Kenapa dia gambarnya pecah gitu? Harusnya sih ini from charcoal apply new win 8 result, harusnya sih nggak bermasalah ya. Nah, coba kita breakpoint di sini, terus kita run, ininya kita lepas. Nah, saya mau lihat si ininya itu sama nggak sih result itu yang indeks pertama itu dengan PNG. Nah, di sini nih udah kelihatan sih, kalau sama saya sih mungkin sudah terlihat ya, bahwa file PNG itu kita bisa search. Di sini kita bisa search itu PNG header in hex. Nah, ini dikasih tahu yang pertama itu 89 hexnya, nilainya tadi ada 472. Itu byte pertama harusnya 89, byte kedua 3 dan 4 itu harusnya 54E 0x. Nah, ini PNG itu harusnya ini dia. Nah, sementara di sini 87 130 78 sampai 16 bit itu nggak sama nih. Bisa jadi dia nggak sama.
Nah, coba kita cek lagi nih PNG header yang on ASCII. Nah, harusnya PNG header itu ini. The first 8 byte, ini ada 4 byte, 8 byte pertama PNG itu harusnya ini. Kita coba ketik di sini. PNG header in ASCII harusnya itu ini 137 di depannya, 137 80 71 13 10 26 10. Nah, ini ke shifting ya, jatuhnya dia ke shifting sama si shifter ini. Nah, berapakah shifternya itu yang mau kita tebak sebenarnya. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8, dia harus 16. 8 lagi itu apa ya? Length of chunk. Kita harus ngetahuin chunknya itu gimana. Coba kita cari PNG chunk header. Width 4 byte, image header itu 4 byte, 4 byte, 1 byte, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggak ada yang jelasin ya. Oke. Kita 8 byte, harusnya dia ada 16, berarti ada 8 byte lagi tuh. Nah, saya coba search file PNG di saya. Sepertinya ada file PNG di sini. Nah, ini ada file PNG. Saya coba buka di Hex Editor Online. Nah, kita coba lihat di sini tuh file PNG tuh headernya apa gitu ya. Coba kita buka, open filenya itu yang ini. Nah, harusnya headernya itu nih 8950E sampai ke 52. Coba kita copy. Nah, di sini aduh, kok nggak dapat sih. Ini saya copy. Nah, itu nggak bisa sih copy ini. Ini harusnya sampai sini, sampai IHDR ini adalah headernya. Jadi harusnya di sini udah nggak ada sih. Crop selected bytes. You really want crop offset? Yes, coba kita copy di sini. Wah, nggak dapat juga. Mana cara untuk mendapatkannya? Oh, saya tahu caranya, itu mungkin bisa pakai ini. Ini saya coba Ctrl C aja. Jadi kita coba solving by Python code. Ini ada ini ls index.html. Nah, di sini kita coba buatkan satu file. Saya mau buat namanya itu solve atau cek lah ya, check.py. Nah, check.py kita ini harusnya menyimpan si ini tadi. Ini salah satunya adalah bytes-nya. Saya mau coba ini. Di sini saya bilang bytes sama dengan ini.
sini. Terus saya mau compare perulangannya dia tadi. Dia mau generate itunya terus supaya bisa kita menghasilkan si resultnya itu tadi. Harusnya kita bisa pakai perulangan tadi ya. Saya coba pecahin perulangannya itu dengan menggunakan kita coba ada penampung resultnya itu sama dengan ini. Terus for i in range 16 karena dia ada perulangan 16 di sini. Karena dia tadi scriptnya. Nah, di sini dia ada perulangan 16, i kecil dari 16. Terus shifter sama dengan key charcode add ke ini dikurangin 48. Pertama saya mau gimana ya? Ngegabungin si batch itu dulu di dalam ininya ya, susunannya supaya resultnya ini sama dengan yang itu. Si result si check.py sama dengan result ininya. Jadi saya mau coba ini pakai len dari si bytes. Tapi jangan bytes deh namanya, nanti kena ini pula di Python. Bikin B aja karena bytes itu sama dengan terus jika saya coba bikinin indeksnya ya. Jadi ini semacam saya mau coba bikinin grouping index, grouping si bytes, grouping bytesnya. Ini kok pakai ini, beda JavaScript sama Python. Nah, grouping si byte-nya itu kita coba kita bisa pakai pengecekan kali ya. If saya bikin misalnya di sini indeks sama dengan 0. Nah, if indeks sama dengan 16, berarti indeksnya balik ke 0. Sini else enggak dong di sini. Oh ya, baru kita masukkan satu, katakan di sini x sama dengan array, baru kita append ya. Sama dengan 0. Jadi urutannya itu semacam pivot ya. Jadi pivotnya itu dia ngambil 16 line, 16 byte, baru nanti dimasukin ke bawahnya 16 byte, dimasukin ke bawahnya indeks berikutnya. Nah, kita harus melihat dia yang pertama itu di mana, yang kedua itu di mana, yang ketiga itu di mana gitu. Jadi kalau begitu X-nya itu saya bikin di sini bisa nggak ya? X.insert indeksnya yang ke ID X, kita masukin bytes. Jadi nggak usah pakai ini kali. Ini kita pakai indeks, ini kita bikin B, ini kita namakan bytesnya. Ini kita bikin array byte aja ya, array byte. Nah di sini berarti dia
kita nggak perlu pakai range di sini deh, kita pakai byte saja, kita bisa lebih gampang ngambil si byte-nya di sini. Terus si resultnya, kalau dia 16, resultnya kita append si X, ya nggak sih? Ini indeksnya nggak ditambahin, nanti 0 terus dong. Indeks plus sama dengan 1. Nah ini untuk dia naik, jadi ininya naik, saya coba bikin di sini. Nah ini pivotnya, jadi di sini sih harusnya kita sudah bisa print si result. Nah kalau mau kita coba di sini, saya coba pakai shebang seperti biasa. Serving environment itu menggunakan Python 3. Oke, langsung saja kita coba di sini. Kita clear dan kita chmod plus x check.py, terus kita coba di sini check.py. Nah, di sini resultnya sudah ada. Oke. Itu kita sudah masukin si resultnya. Kita sudah bisa printnya. Nah, coba kalau ininya saya mau print dia per arraynya, karena ini dalam sebenarnya di dalam array sih ya. Ini dimasuk di insert info append x harus, ya dong. Kita nggak append x, ini indeksnya di sini. Nah saya coba kalau mau print si ininya ya, saya coba for c in array of x in result. Kita coba print si arraynya itu, array of x. Nah coba kita jalanin lagi, kok dia nggak mau ini ya, beda ya. Baiknya sih dia dapat nih, cuma kumpulannya dia nggak masuk. Kumpulan kenapa ya? Loh, di sini ada putus. Coba kita baca lagi, ulang lagi. X empty, jika ininya ini X nya itu saya mau kosongin juga di sininya. Jadi kita reset semua nih, untuk nge-reset, terus kita setelah kita tambahkan baru kita reset, jangan kebalik ya. Kalau nanti ininya ini jadi X nya jadi kosong terus. Ini nah, kita coba running. Nah harusnya ini, jadi ini ada si indeksnya ini harusnya ada 16 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah ini sama semua 16. Nah sekarang kita tinggal mencocokkan shifternya tadi. Jadi si shifternya itu sebenarnya dia ngambil ini per 16 loopingnya itu. Nah dia digeser sama dia. Jadi indeks yang ke 0 itu digesernya berapa, indeks yang ke ini digesernya berapa, indeks yang ke ini digesernya berapa gitu. Nah itu dia triknya tadi itu gitu. Nah indeksnya ini, jadi kita mau mencari sekarang indeksnya itu berapa, indeks ke berapa dia pergeserannya ini. Nah kita coba dapatkan si ininya tadi, si saya coba png header itu in hexa, kita bisa pakai yang tadi ini 89. Coba kita bikin ya, ini hex dia jatuhnya jadi 89 50 4E 47
0D 0A. Ini udah pasti fix sih kalau saya bilang. Terus 00, terus 00 00, ada 3 kali 00 nya, berarti 0D, terus 49, terus 48, terus 44, terus 52. Nah ini sebenarnya ini ya, hex. Jadi kalau untuk bilangan hex itu kita harus pakai 0x. Saya coba benerin semua pakai 0x supaya dia jadi berbentuk hex ya. 0x 0x, 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 0x. Nah ini kita bisa print ya. Saya coba ini, saya komen. Jadi saya mau tahu dulu headernya itu di dalam ASCII itu berapa gitu. Jadi for ASCII nya, saya coba ASC nya in PNG header. Nah, saya coba mau print ASC di tanpa pakai koma ya, pakai belakangnya koma. Oke, kita coba run. Nah ini, jadi kita mencari angka ini 137 80 78 71 00 00 13 82. Nah ini ASCII PNG header sama dengan ini. Nah ini dia harusnya, kita harus mencari angka ini di urutan berapa tadi. Nah kita coba buka ini ya. Nah ini saya coba hapus saja dan kita coba buka ini ya tadi. Nah coba kita jalanin. Nah kita mau lihat header yang pertamanya itu, tadinya itu adalah 137 80. Nah 137 itu di indeks ke 0 itu urutan berapa? 0 1 2 3 4 5 nih. Jadi kita bisa tahu nih shifter pertama itu 5. Yang ke ini karena hitungannya dari 0 ya, indeks ya. 0 1. Nah di sini dia ada 80 itu 1. Oke. Terus yang berikutnya itu 78. 78 itu harusnya ada nih di indeks ke 0. Nah berikutnya itu di indeksnya 71. 71 itu 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini kayaknya susah kita bikin untuk di sini ya. Jadi saya coba bikinin skripnya aja supaya dia bisa langsung dapat key ke berapa dia gitu. Jadi kalau indeks ke 0, jadi kita perlunya itu untuk mendapatkan saya coba masukin ini grouping bytes. Saya bikinin def nya aja grouping bytes. Bisa nggak ya di sini kita bikin grouping bytes nya ini. Kalau kita panggil grouping bytes bisa nggak deh? Return result. Ini kita bikin return result. Si resultnya itu ya. Ini resultnya. Jadi kalau kita bikin lagi satu fungsi untuk
membuat dia untuk penampungan key-nya. Gimanakah caranya? Saya coba bikin satu for index in range 16, karena kita tahu dia ada 16 karakter ya. Terus saya coba bikin satu namanya key itu sama dengan 0, baru saya looping for array-nya, array char in ini resultnya. Bisa nggak sih, dapat nggak sih dia in ini. Kita karena ada nanti perulangan x nya itu, baru kita jika if array yang ke 0, header ASCII nya kita simpan. If array char yang ke index sama dengan png header yang ke indeks juga dong, karena dia ini kan kita mau cari indeks yang ke 1 sampai 16 itu berapa. Coba oke. Kita coba print yang ke indeks. Kalau dia sama, kita mau, ini kenapa sampai 3 kali nih, kita mau print si indeksnya str, si indeksnya itu ke berapa ya kan, baru kita set si ini aja kayak ini sih. Coba kita running. This index out of range. Index kan range 16 kan, no ASCII png header out of range. Coba di sini kita print si array char-nya tadi, archar. Apakah dia sempat nge-print? Dia sempat kok nge-print array char-nya. Enggak dong, array indeksnya kan dia tetap pastinya ke ini 16 nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada yang hilang dong. Harusnya 16. Harusnya 16 char sih dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 950 4E 0A 0A 1A. Mana nih, nggak ada 0A 1A. 47 0D 0A 1A 0A lagi 0X
1A, 0x berapa tadi? 0A lagi, 0A. Nah ini, kita harus ngeprint ininya lagi dong. Coba ulangin ya, jadi kesalahan di saya. For untuk singkatnya aja in png header. Nah saya mau print si png header si x. Bisa gak sih? Nah oh ini harus kita coba biar dia jadi satu line. Pakai end line nya itu kita pakai koma. Nah ini dia, harusnya sini dia lebih panjang, pantesan aja sampai 16 dia indeksnya hilang. Nah di sini sudah, ini kita komen aja, terus ini kita buka. Kita coba jalanin lagi. Nah kita dapat, wih ini kok banyak banget. Ini jangan di print dong si ininya tadi, nggak usah, kita mau ngeprint ini aja. Ada 0 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11. Loh kok ada 0? 11 itu harusnya nggak bisa ya. Karena satu karakter itu harusnya dia nggak bisa. Oke. Kalau key-nya ketemu, kalau dia ini 0. Nah kalau dia ketemu key yang ke 0 itu harusnya, jika dia sama, kalau dia sama berarti print si ininya. Kita coba tampung deh. Ini flag key kalau saya bilang ya. Flag key sama dengan array aja mungkin, atau empty string, biar kita bisa kan indeks nih. Kalau dia indeks ketemu, key-nya plus sama dengan 1. Nah kita coba print key. Nah coba kita jalani. Yang pertama itu 5, itu 0, satunya 1. Harusnya key-nya yang ngapain indeksnya ya? Indeks ke 0 ketemu 1. Indeks loh, ini kok ada 12 ini 2. Harusnya key-nya ini jadi flag-nya nih. Jadi kalau ketemu kita bikin flag-nya ini plus sama dengan si key. Nah di sini kita bisa print si flag key. Look, only concatenation str. Oh ini str dulu ya, nggak boleh ditambahin dari string ke integer. Ini 510 1212, ini 16 karakter kayaknya enggak loh. Yang terakhir 0, tapi dia ada 888 9 10 10 10. Oh jadi dia bisa
masukin 2 angka nantinya, jadi nggak bisa dong. Jadi kita harus ada pengecekan lagi di sini. If K kecil dari 10, jadi karena angka itu bisanya dari 0 sampai 9 dia. Nah, kalau angkanya itu kecil dari 1 sampai 9, baru dia nambahin gitu. Begitu dia. Harusnya kita coba cek lagi. Ini urutannya sampai 16, berarti indeksnya itu kebalik saya ngeprintnya ya. Ini kontrol Command X, koma ini. Jadi indeks ke-8 itu dia menemukan di posisi kedua, ketiga, dan keempat. Indeks ke-9 itu ada posisi di 3, 4, 5, 6. Oke, dari sini kita ketemu ini indeks ke-8. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 3, 9-nya ada. Ini array jatuhnya. Terus 4-nya itu 9-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Si 10-nya ada 3. 10-nya ada 3. Nah ini, jadi saya coba masukin. Sebenarnya kita sudah ketemu. Ini adalah shifternya. Shifternya itu, jadi kita ada kemungkinan memasukkan itu. Saya coba bikin ini S saja ya. S ke-9 sama dengan ini. Oke, kita bikin string S ke-10 sama dengan ini. Kita bikin string juga S ke-11 itu kita bikin string juga, dan S yang ke terakhir ini S terakhir kita bikin S12 saja. Nah, jadi kita harus mengenerate 16 ini ada berapa kemungkinan ya. Kalau kita misalnya ini S2 yang 9-nya itu kita bisa pakai 2. Jadi kodenya itu bisa jadi masuk ini. Contohnya ini, terus ini angka 2, indeks pertama, terus 3, ini 2, terus ini salah satu kemungkinannya. Nah ini harusnya dia sudah bisa membentuk PNG di sininya. Coba kita buka lagi. Mana dia tadi? Oke, nggak apa-apa. Kita coba buka copy di sini. 05. Nah ininya kita pastikan yang ini. Mudah-mudahan dia di urutan pertama sudah benar. Ternyata tidak benar. Nah saya mau bikin skripsi indeksnya ini supaya dia ngebuat file itu
jadi banyak gitu. Jadi gambarnya jadi banyak biar kita bikin image area, nggak usah di sini deh. Ini saya juga nggak perlu ini, jadi saya mau perlunya satu div. Nah, kita bikin div di sini. Mungkin ya get by ID, kita bisa bikin ID sama dengan tampungan wadah. Nah, kita coba cari di Google JavaScript add element to div. Nah, kita bikin append childnya di sini. Not append text, no. Jadi dokumen create element li. Oke. Nah, saya mau bikin satu function di sini. Jadi dia akan manggil function create ininya assemble, dia akan manggil assemble png. Assemble png akan assemble png ini kan dia nge-create nih. Oke, di sini saya mau bikin untuk dia data image search get element bid area. Untuk ngeprint result, ini print result kita nggak perlu. Saya cuman mau dia jadi apa sih gitu. Coba ini dulu deh, kita bikinin dia supaya bisa jadi karakter kayak gini. For S9 IC9 in S9 kita pakai S plus mana cara ininya ya? Print supaya kita bisa ngeprint. Bisa nggak ya? Saya mau ngambil indeksnya yang kayak ini. Oke. Coba kita bikin begini ya. For, kita looping lagi, for C10 in S10. Terus kita bikin for lagi C11 in S11. Terus saya mau bikin print S plus C9 plus C10 plus C11 plus S12. Nah, ini coba kita jalanin. Nah, ini dia kemungkinannya ini semua nih. Nah, gimana supaya ini jadi satu-satu kita masukin. Mudah-mudahan ini tes mana dia tadi? Kok di sini sih jatuhnya? Create elemen begitu dokumen ini. Coba ini pecah juga. Ini pecah juga. Ini pecah juga. Aduh, mana nih caranya nih? Saya mau manggil. Saya kalau di sininya, kalau saya bikin satu function,
function check image itu ada var data user input sama dengan array, lalu saya looping for each, bisa nggak ya? Dokumen create element by id, ini harusnya get element by id si wadah. Coba javascriptnya tadi, cs create image element dynamically using javascript. Nah ini harusnya bisa deh. On click var image document create element id img, ini kita perlu. Terus kita append ini. Oke, ini kita copy. Terus ini kita pastikan di sini image src nya itu create element document element by id document get element by id wadah append child image. Ini si src nya ini c src nya ini ini create image ya. Kalau saya bikin create image di sini berarti kita butuh si but to array string result. Ini image byte array, Oke, image byte array-nya ini kita input dari sini aja. Harusnya ini kita panggil dari create image. Nah, terus kita bikin fungsi untuk memanggil si assembler, biar dia membuat sendiri si ininya assemble image. Nah, di sini bisa nggak ya? Create image, terus kita panggil si ininya si assemble.png in. Kita bikin function brute image. Contohnya itu kita bikin var x sama dengan ini, terus saya mau for each ini x, ini user input. Saya mau manggil si assemble-nya ini per user inputnya, user input. Nah, jadi kita boot image itu kita dari sini. Boot image saya mau print ini dengan n-line-nya itu menggunakan koma. Nah, jadi kita coba jalankan ininya. Jadi save belum sih? Nah, jadi di sini kita copy dan kita pastikan dia di index.html-nya di sini.
Oh, ini harusnya string ya. Berarti kita komen Z. Nah, kita harus mengenerate ini sebagai string. Kita buka lagi ininya, dia itu kita tambahkan ini, bisa nggak sih kita tambahkan ini. Nah, kita coba print. Nah, ini dia agak lebih bagus, sedikit lebih bagus. Saya harap ini bisa menjadi string di JavaScript supaya dia bisa menjadi, karena ini ada key chart tadi. Ini kita pastikan di sini dan kita coba jalankan Pythonnya kita. Saya pakai app untuk menjalankan Python server di port 444. Nah, kita coba buka ini dan kita coba akses di sini. Apa yang terjadi? File to resource jQuery-nya nggak bisa loh. Buat apa pakai jQuery lagi? Kita nggak perlu jQuery. Dan kita coba refresh, apa yang terjadi? Sepertinya image elemen kita tidak terjadi ya. Build image-nya nggak dipanggil. Kita harus panggil dia dong. Nah, di sini kita pakai build image. Nah, harusnya dia akan membuat file image sampai 16. Sudah jalankah Python kita? Jalan semua. Build image. Create element img. Append child get element body. Wadah, append child body. Bisa nggak kita bikin di sini body? Terus image src ini create image itu dipanggil di sini. Coba kita pakai di sini console.log image. Oh, create image-nya ini yang salah di kita. Ini nggak kita return resultnya di sini. Nah, harusnya dia ngelempar ini result byte array-nya untuk membuat si image-nya. Jadi image-nya nggak berhasil dibuat. Harusnya di sini kita sudah mendapatkan 304. What's 304? HTTP 304 itu not modified. How to fix 304 not modified code? What is status 304 and how to fix it? Kenapa dia nggak mau? Index.js kalau kita bikin di sini gimana? Bisa nggak sih? Saran debug dia ngelempar nggak sih sampai ke image buatnya itu? Running well semua kok. Restart byte array ada 137.80.78 dapat nih. Terus image byte array, terus kita jalankan
Apa di sini dia masalahnya? Image data.png get element by ID, harusnya bisa dong. Nah, root for each assemble. Coba di sini kita print console.log user input. Kita coba run. Ini kita buka, ini kita run. Di sini kita inspect. Konsolnya ada error 1, cannot read property of null, open child get element by body nggak ada, body ada kan by ID nya tuh harusnya wadah. Dan kita coba restart again, stop. Nggak mau juga. Kita coba run and debug. Kita lihat lagi inspect-nya, masih ada error, cannot read property of null open child. Null dot open child get element by ID, wadahnya itu nggak dapat ya. ID wadah. Kenapa dia nggak mau ya? Div-nya nggak mau, jadinya dia dengan null di open child-nya itu di indeks yang pada waktu dia mau buat ini si wadahnya ini open child nggak mau. Kenapa dia nggak mau bikin open child? Div open child error. Cannot call open child of null. Kenapa dia nggak mau? Assuming the code is script.js and the rest of the HTML, it loads the resource execute and its code and it continues running in the page. So your code is running before the div is loaded on the page. Move your script tag at the bottom. Move your script tag at the bottom. Jadi ini harusnya at the bottom. Script tagnya itu harus at the bottom. Ctrl X, coba kita bikin di bottom. Baru kita run lagi. Maaf. Nah, jadi ada beberapa gambar di sini. Ada satu gambar ini. Kita sudah berhasil nih, ada QR code di sini. Kita coba save image. Aduh. As kode QR .png. Save kode QR.png. Baru kita ada mencari QR code from file online. Read QR code barcode online. Nah, di sini kita bisa mungkin upload filenya yang QR code tadi, mana dia di folder download, kode QR kita berapa, dan kita coba di scan dan kita dapatkan ini. Nah, ini adalah tipe flag kita. Oke.
Jadi kita bisa coba nge-submit flag kita di sini dan kita coba tes 400 poin. Seharusnya ini tingkat agak sulit dan kita dapat 400 poin. Oke, thank you. Kita sudah naik 400 poin. Challenge mungkin bisa di close dulu nih. Kita sekarang 25.000. Nah, kita mungkin nanti mau menyelesaikan JavaScript KDE 2 atau mau masuk ke binary exploit atau mau masuk ke forensik. Ini karena forensik kita cuma ada tinggal 3 lagi. Silahkan tinggalkan komen Anda, jangan lupa di like, subscribe juga supaya kita bisa lanjutin ke berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan bye bye.